Ini bagi teman-teman yang masih bingung untuk pilih PT untuk ke Polandia, ini ada berita yang mungkin penting buat teman-teman ya. Simak video ini sampai akhir, jangan di skip biar nggak gagal paham. Yuk simak. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Balik lagi ke channelku, masih tetap bersama Wawan Kelayapan ya guys. Ini bau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, ya itu diklik dulu di sini, ntar aku taruh di sini tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya biar kalau ada update terbaru dari aku teman-teman selalu dapat notifikasi. Benora gagal, benora kudet ya guys, benora kurang update. Ini kabarnya kemarin aku dapat info ini. Nah, ini ada mungkin nama PT ini seingatku aku sebutin di konten aku sebelumnya. Jadi dua PT ini terdaftar secara resmi di BP2MI ya. Jadi ada SIP-nya yang kemarin aku simpen, yang kemarin aku upload pas aku di Polandia. Jadi ini memang PT ini terdaftar untuk berangkatin ke Polandia. Tapi ada kabar yang tidak sedap bahwa kandidatnya banyak yang tidak berangkat. Nah, maka dari itu aku udah bilang ke teman-teman kan ya di konten kemarin bahwa tidak semua PT yang punya SIP itu bagus, tapi PT yang bagus pasti punya SIP. Jadi jika teman-teman kemarin ada list 22 PT itu cek backgroundnya satu-satu, apakah ada, maksudnya kemarin ada kasus enggak atau gimana. Jadi teman-teman bisa paling enggak cari review lah untuk PT ini, kemarin ada kasus apa enggak atau sebelum-sebelumnya ada kasus apa enggak. Jadi kalau teman-teman mau proses ke PT ini biar tambah mantap. Jadi ini di beritanya ya guys, ini beritanya kan udah aku taruh di deskripsi linknya, ini screenshotnya aku taruh sini ya. Jadi ada dua nama PT yang disebutkan di sini. Yang pertama itu nama PT-nya PT Tulus Widodo Putra dan PT Dinasti Insan Mandiri, dilaporkan ke Polres Bandung. Tapi emang ini apa namanya, satu orang ya yang melakukan ini, yang melakukan penipuan lah istilahnya ya, karena apa namanya nggak berangkat kandidatnya. Terus aku telusuri juga PT ini juga tahun 2023 juga pernah dilaporin Februari 2023 sama PT-nya Dinasti Insan Mandiri. Nah, maka itu penting ya buat teman-teman untuk cek background. Nah, ini beritanya aku taruh sini. Ini aku ringkas saja beritanya. Kalau teman-teman mau mau cek lengkapnya bisa dibaca sendiri, tapi ini cuma sekilas kronologinya ya, jadi biar teman-teman punya gambaran. Jadi ini tahun 2023 18 September ada yang melaporkan atas nama Widya Andeska ke Polres Bandung. Pelapornya adalah LPK Infinity Training Center. Jadi ini LPK-nya mungkin kerekrutan dikit dilempar ke PT ya, emang biasanya LPK kayak gitu, karena LPK sendiri tuh nggak bisa berangkatin, yang bisa berangkatin itu PT. Jadi LPK ngerekrut terus dilempar ke PT ya, tapi ini LPK-nya kerjasama dengan Widya Andeska. Ini pelaporannya itu atas dugaan tindak pidana penggelapan senilai, ini bacanya gimana ya, 1 miliar 315.181.000. Wah, angel guys, tahu mau codet MM-an ya. Dan tuntutan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 3.069.560.000 rupiah. Wakah guys. Widya Andeska selaku Direktur PT Tulus Widodo Putra Cabang Tangerang sebagai Direktur Penempatan Formal PT Dinasti Insan Mandiri 2021 sampai 2022 ya. Jadi ini memang Widya Andeska ini berarti dia di dua PT kerjanya ya, sebagai Direktur di PT Tulus Widodo dan sebagai penempatan di PT Dinasti Insan Mandiri. Makanya nama PT-nya dua itu, karena memang dia ada di dua PT itu ya. Terus ini Widya menawarkan
untuk pemberangkatan ke negara Polandia dengan total biaya 25 juta. Murah guys. Dengan skema pembayaran 3 kali 5 juta, terus 5 juta lagi, dan saat visa keluar 15 juta. Jadi tahap pembayarannya 3 kali ya. Tapi dalam prosesnya ada penambahan biaya yang tidak jelas, seperti penambahan tiket 5.470.000, percepatan visa 5 bulan yang katanya 3 bulan pasti keluar. Dan terus ada jaminan atau deposit antara 2 sampai 5 juta per kandidat. Nah, jadi 25 juta itu belum embel-embel yang lain-lain ya guys. Jadi emang jadinya nanti jatuhnya jadi banyak juga. Terus ada beberapa korban ini ya, yang bernama Muhammad Ibnu Hakim, Made Radiawangsa, dan Made Febrianta. Nah, ini bercerita selama di penampungan hanya makan dan tidur, tidak ada kegiatan lain ya, dan mereka dijanjikan 90 hari akan berangkat, tapi sampai setahun tidak ada kepastian, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses Polandia, maaf. Nah, dan akhirnya mereka juga dijanjikan kalau mengundurkan diri uangnya akan kembali dalam 90 hari ya. Tapi sampai sekarang belum balik. Nah, ini totalnya yang bareng sama dia proses. Nah, ini ada totalnya ada 120 kandidat. Dan yang belum kembali uangnya itu ada 101 kandidat. Berarti yang kembali baru 19 orang yang uangnya bisa refund ya, yang lain masih nunggu, makanya ini dilaporin. Terus untuk yang kasus tahun lalu ini 1 Februari 2023 dengan atas nama PT yang sama. Jadi ini ya beritanya, tapi ini LPK-nya beda, jadi pelapornya LPK juga. Ini lewat LPK Tulung Agung Jatim. Nah, ini pembayarannya 35 juta per orang. Dan bertahap ya pembayarannya kayak tadi mungkin. Ini para kandidatnya udah lunas dari tanggal 5 April 2022. Nah, ini disalurkan sama oleh PT Tulus Widodo Putra, dijanjikan berangkat sekitar Mei 2022. Nah, terus diundur lah, maksudnya prosesnya yang Mei nggak kesampaian berangkat. Terus dijanjiin lagi 19 September 2022 maaf. Ya, karena mundur-mundur terus akhirnya mereka juga melakukan mengundurkan diri, dijanjiin sama kayak yang tadi 90 hari uangnya kembali. Nah, ini sama ya yang dilapori. Enggak, ini beda nih, yang melakukan klarifikasi namanya Widi. Kalau tadi kan Wita Andeska, yang ini Widi ya, beda. Nah, ini Widi selaku kepala cabang PT mengatakan, nah ini beberapa orang yang mengundurkan diri pada 19 Desember 2022. Nah, ini terus ada salah satu CPMI yang sudah diproses, jadi mungkin visanya udah keluar dan ingin diberangkatkan, tapi ada kendala. Jadi ada satu orang yang mungkin visanya udah keluar dan mau berangkat ya. Ada kendala dari pihak sponsor, muncul kasus penerbangan CPMI ilegal. Jadi mungkin ada satu orang yang udah proses, tapi emang tahun-tahun itu kan lagi ketat ya di Bandara Suta, emang gagalin banyak yang PMI yang non prosedural ya. Jadi mungkin kena kasus itu. Nah, terus ini Widi juga bilang yang mengundurkan diri sebagian udah dikembalikan 14 juta rupiah. Kalau untuk yang lain belum ketemu karena selama ini komunikasi lewat sponsor dan pihak sponsornya sudah di penjara di Lapas Tulung Agung. Jadi untuk yang jadi sponsor juga hati-hati ya guys, karena kalau salah masukin orang ke PT dan sponsornya terseret juga bisa kena pidana. Jadi sponsor juga harus pilih-pilih, ntar kasus kayak ini kan kasihan sponsornya juga. Nah, terus ini tapi pas aku cek ya, emang dua PT ini, PT Tulus Widodo sama Dinasti ini ya, ini jobnya banyak. Jadi aku cek di BP2MI itu untuk PT Tulus Widodo Putra itu banyak ya jobnya. Terus di Dinasti Insan Mandiri juga banyak. Bahkan di Dinasti Insan Mandiri itu ada 65 lowongan.
Jadi banyak ya, ini taruh sini screenshotnya. Jadi sebenarnya ini bukan PT kecil, jadi ini PT besar karena jobnya banyak. Dan aku mencari atas nama Wita tadi ya, apakah itu memang direktur. Aku cek di di BP2MI juga, ini direkturnya. Kalau PT, bentar guys, PT Tulus Widodo Putra itu direkturnya itu atas nama Didik Marisa Kurniawan untuk PT Tulus ya. Untuk PT Dinasti itu direkturnya atas nama Imam Subali, jadi atas nama Wita ini nggak ada ya. Sekian info dari aku buat teman-teman yang proses atau mau nanya, Mas ini PT ini bagus nggak? Kalau emang aku tahu, aku pasti jawab. Ntar bisa chat aku di Facebook. Nah, ini Facebooknya. Di sini paling ya guys. Ntar bisa chat aku di Facebook atau DM di IG juga nggak apa-apa. Ikuti Facebooknya juga. Karena ntar aku konten-konten pendek biasanya aku upload di Facebook. Oke, sekian dari aku. Terima kasih untuk yang setia nonton. Assalamualaikum.